Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan hari ini. Dan juga terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan bagi kami pagi hari ini. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan, kami dapat mengerti, sehingga kami dapat menghidupi firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa firman pagi hari ini berambil dari Amsal pasal 14 ayat 29 yang berkata demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna yang terkandung dalam ayat ini menyampaikan sebuah prinsip yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sabar besar pengertian, artinya bahwa kesabaran tidak hanya mencangkup kemampuan untuk menahan diri dari reaksi impulsif, tetapi juga menunjukkan kedewasaan emosional dan kebijaksanaan dalam memperlakukan orang lain. Orang yang sabar cenderung lebih tenang dalam mengevaluasi situasi, memberikan mereka kesempatan untuk memahami secara menyeluruh sebelum bertindak. Mereka harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Di sisi lain, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Artinya di sini memberikan peringatan tentang bahaya dari kemarahan yang tidak terkendali. Kemarahan seringkali memicu reaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi. Orang yang sering marah cenderung membuat keputusan yang ceroboh dan menyakiti hubungan dengan orang lain. Dalam keadaan kemarahan, orang mungkin kehilangan kontrol diri dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, dengan demikian, Amsal 14 ayat 29 mengajarkan bahwa kesabaran adalah kualitas yang bernilai tinggi karena membantu seseorang untuk memahami dengan lebih baik situasi dan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, kemarahan yang tidak terkendali dapat mengarah pada kebodohan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengendalikan emosi dan mempraktikkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita merenungkan bersama pesan ini dalam kontemplasi kita hari ini. Maka daripada itu, pada pagi hari ini ada 3 poin penting yang harus kita miliki, yaitu pertama, kesabaran menghasilkan kematangan. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita tergoda untuk terburu-buru mengambil keputusan atau merespon situasi. Namun kesabaran adalah kunci untuk mencapai kedewasaan dan kebijaksanaan. Yang kedua, mengendalikan emosi.
terburu-buru seringkali terpicu oleh emosi yang tidak terkendali. Dengan memelihara kesabaran, kita dapat belajar untuk mengendalikan emosi kita sehingga tidak terjebak dalam tindakan impulsif yang mungkin membawa dampak negatif. Yang ketiga, mendengarkan suara Tuhan. Dalam momen-momen ketidakpastian dan kebingungan, kesabaran memungkinkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Tuhan seringkali bekerja melalui proses dan waktunya sendiri. Dengan kesabaran kita dapat menggali dan mengikuti kehendak-Nya yang sempurna. Dalam semua hal, ingatlah bahwa kesabaran adalah buah roh, dan melalui kesabaran kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam dan mendapatkan pengarahan yang diberkati dari Tuhan. Nah, semoga renungan ini menginspirasi dan memberkati kita dalam perjalanan iman kita. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati berlimpah-limpah usaha dan pekerjaan kita dan memberikan kesehatan yang prima bagi kita semua. Haleluya. Amin.